Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramdhani, kelas S7A dengan nomor NPM 202435.044 dari Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Jadi, apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu tentang teknik menyembunyikan informasi dengan cara mengubahnya menjadi bentuk lain yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Kriptografi memiliki banyak aplikasi seperti untuk melindungi data rahasia, mengamankan komunikasi, dan melakukan transaksi elektronik. Kriptografi menjadi dua, ada kriptografi klasik dan ada kriptografi modern. Yang pertama kita bahas adalah kriptografi klasik. Kriptografi klasik adalah jenis kriptografi yang digunakan sebelum adanya komputer. Kriptografi ini masih dilakukan dengan memanfaatkan pensil dan kertas. Sandi yang digunakan berbasis karakter, yang mana proses persandian dilakukan di setiap karakter pesan. Kriptografi klasik pada umumnya hanya memanfaatkan sistem kriptografi simetris. Kriptografi simetris adalah jenis kriptografi yang hanya menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi informasi. Yang kedua ada kriptografi modern. Kriptografi modern ini adalah jenis kriptografi yang digunakan setelah adanya komputer. Kriptografi ini memanfaatkan kekuatan komputer untuk menghasilkan sandi yang lebih kompleks dan sulit dipecahkan. Kriptografi modern dapat memanfaatkan sistem kriptografi simetris atau asimetris. Kriptografi asimetris adalah jenis kriptografi yang memanfaatkan dua kunci, yaitu kunci publik yang bisa dibagikan dan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh pemilik data. Oke, kita lanjut. Ada mono alphabetical chipper. Mono alphabetical chipper adalah jenis chipper yang menggunakan salah satu tabel untuk menggantikan setiap huruf dalam plain text dengan huruf lain dalam chipper text. Tabel ini disebut sandigram atau key table. Berikut adalah contoh penggunaan mono alphabetic chipper. Yang pertama ada Muhammad Ilham yang yang diubah menjadi Muhadil. Ini untuk contoh ini hanya mengambil huruf dalam nama satu kali atau tidak ada huruf yang berulang. Bisa kita lihat di sini Muhammad Ilham. M-nya ada pertama, lalu ada lagi M lagi, kita tidak boleh tulis ulang. Lalu ada U, U-nya juga di sini kita tulis satu kali karena memang belum satu kali. H juga satu kali, A juga ada satu, dua, tiga, ada tiga A tapi hanya ditulis satu kali. Lalu ada D, huruf D ini hanya satu, huruf I juga hanya ada satu, dan terakhir huruf L ada dua tapi kita hanya tulis satu kali. Contoh kedua adalah berdasi menjadi mock-ups dengan menggunakan pattern easier mono alphabetical chipper seperti di bawah ini. A, B, C, D, E, F, sampai Z. Chipper teksnya adalah A, N, I, K, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, B, C, D, E, F, G, H, J, L, N. Jadi kita lihat berdasi huruf B itu menjadi huruf M, huruf E menjadi huruf O, huruf R menjadi huruf K, lalu huruf A tetap menjadi huruf A, lalu ada huruf D dan S. Seperti itu. Caesar Chipper. Selanjutnya adalah Caesar Chipper. Caesar Chipper merupakan salah satu bentuk kriptografi yang merupakan salah satu mode dari bentuk kriptografi simetris atau konvensional. Simetrik kriptografi adalah atau kriptografi simetris yaitu kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi adalah sama. Agar data yang telah dienkripsi tersebut dapat dibaca kembali, maka perlu dekripsi dengan menggunakan kunci bersama yang sama dengan saat dilakukan enkripsi. Jadi kunci yang sama atau symmetric key merupakan aturan yang berlaku saat melakukan enkripsi dan dekripsi. Contoh dari Caesar Chipper adalah kita punya plain text yaitu lumpur Lapindo. Dengan kunci adalah 7. Maka chipper text-nya adalah kita menjabarkan setiap huruf dari lumpur Lapindo ini menjadi abjad. L itu huruf 11, U itu 20, M 12, dan seterusnya sampai di terakhir O itu 14. Yang mana huruf ini ditambah 7. Huruf ini tambah 7. Maka hasilnya adalah 18, 27, 19, 22, dan sekian sampai 21. Yang mana huruf alfabet yang kita tahu ada 26. Maka huruf yang lebih dari 26 maka akan dikurangi 26. Seperti contohnya adalah 27. 27 itu dikurangi oleh 26 adalah 1.
yang mana satu itu adalah B. Jadi untuk penggunaan angka pada alfabet itu dimulai dari 0. Jadi A itu 0 dan terakhir Z itu 25. Seperti itu. Jadi dari hasil ini kita mendapatkan 18, 1, 19, 22, 1, 24, 18, 7, 22, 15, 20, 10, 21. Yang mana kalau diterjemahkan menjadi huruf kembali adalah SBT, WBY, SHW, PUKV. Seperti itu. Jadi cipta teksnya adalah SBT, WBY, SHW, PUKV. Seperti itu. Kita lanjut ke polyalphabetic cipher. Polyalphabetic cipher ini diyakini penemunya adalah Leon Battista Alberti pada tahun sekitar 1467. Dia diyakini sebagai pencipta pertama cipher polyalphabetic pertama di era Renaissance. Oke. Lalu Alberti menggunakan alfabet campuran untuk mengenkripsi pesan. Untuk penyandian ini, Alberti menggunakan perangkat decoder yaitu cipher disk yang menerapkan substitusi polyalphabetic dengan huruf campuran. Polyalphabetic cipher atau cipher abjad majemuk menggunakan sejumlah monoalphabetic cipher. Kebanyakan penerapan polyalphabetic cipher adalah mengulang kunci monoalphabetic selama n period. N period adalah panjang plain text atau panjang kunci. Untuk lebih jelas, perhatikan penjelasan di bawah ini. Oke, di sini kita ada contoh plain text adalah bobol jam 1. Lalu kuncinya adalah K, 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 K. K 4 kali. Lalu misalnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan sampai Z sama dengan 25, lalu diketahui kunci adalah K, sehingga kunci diperluas menjadi K, 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 sampai ukurannya sama dengan plain text. B plus K, lalu kita lanjut, B plus K mod 26 sama dengan 1 plus 10 mod 26, sama dengan 11, sama dengan L, lalu O plus E mod 26, sama dengan 14 plus 4 mod 26, sama dengan 18, yaitu huruf S. Yang mana metode polyalphabetic juga menghasilkan pola enkripsi yang lebih acak karena tiap huruf yang sama menghasilkan enkripsi yang berbeda. Perhatikan kata enkripsi huruf O yang muncul 2 kali dienkripsi menjadi huruf S dan Y. Lalu metode lebih dari satu kunci. Metode lebih dari satu kunci ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah blok, yang mana membagi jumlah teks asli menjadi blok-blok yang ditentukan tergantung dengan keinginan pengiriman pesan. Contoh plain text-nya adalah perhatikan rakyat kecil. Kuncinya adalah 1 Merdeka, kunci kedua adalah Indonesia, yang ketiga adalah putih merah. Oke, kita lanjut. Plain text di atas akan dibagi menjadi 6 blok sesuai dengan masing-masing karakter terdiri dari 4 karakter. Karena blok yang ke-6 tidak mencukupi, maka ditambahkan dengan karakter X atau karakter lain yang ditentukan. Oke, yang pertama ada per, ada atik, ada anra, ada kiat, ada keci, ada L. Yang ini dibagi menjadi 6 blok, yaitu kunci 1 adalah merdeka. Yang kunci merdeka adalah ABC sebagai merdeka, lalu dengan ketentuan yang sama, huruf yang sama hanya ditulis 1 kali. Merdeka, A, B, C, D, E, F, lalu dilanjut dengan B, C, D, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, sampai Z. Gitu. Lalu yang kedua adalah Indonesia. Di sini juga Indonesia juga huruf I-nya hanya ditulis 1 kali. Lalu selanjut, yang ketiga adalah putih merah, lalu lanjut B, C, D, sampai Z. Oke. Maka cipta teks yang dihasilkan adalah untuk blok 1 adalah OKQC, yang kedua ada ITCG, yang ketiga PGNP, yang keempat HYMT, kelima GEDC, yang terakhir D triple X. Maka hasil cipta teksnya dari perhatikan rakyat kecil adalah OKQC, ITC, GPGN, PHYMT, GEDCD triple X. Seperti itu. Yang kedua adalah karakter. Metode ini menggunakan pendistribusian per karakter. Perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan rakyat kecil. Kunci 1 adalah merdeka, kunci kedua adalah Indonesia, ketiga adalah putih merah. Metodenya adalah karakter. Maka kita tulis di sini seperti tadi, merdeka dengan kunci merdeka, lalu A, B, C, D sampai Z, lalu Indonesia A, B, C, D sampai Z, putih merah A, B, C, D sampai Z. Maka cara menentukannya adalah perhatikan ini setiap pengulangan kuncinya. Jadi
pengulangan kunci sesuai dengan jumlah kunci yang ada seperti ini. Setiap 3 huruf ini kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga. Lalu eh, huruf selanjutnya ulang dari satu lagi. Jadi P itu ngambil dari kunci merdeka, yang mana P sama dengan O. Lalu E-nya ini ngambil dari kunci kedua, yang mana E sama dengan E. Yang ketiga adalah R. R ini K3, kunci ketiga. R itu di sini adalah N. Ya kan? Sudah sama. Lanjut seperti itu sampai akhirnya di raket kecil terakhir. Maka dari hasil penentuan cipta tersebut, hasilnya adalah ONCI, QFG, PL, OQ, PHYPT, GHRCD. Adalah cipta dari plain text, perhatikan raket kecil dengan metode karakter. Seperti itu. Yang terakhir adalah metode zigzag. Metode ini dengan menentukan ciphertext dari plain text pada kunci 1, kemudian mencari huruf yang sama dari hasil ciphertext ke K1 ke ciphertext K2, dan mengambil plain text dari ciphertext K2 untuk selanjutnya mencari huruf yang sama. Hasil dari plain text K2 akan dengan huruf ciphertext pada ketiga dan plain text pada ciphertext K3 tersebut yang diambil menjadi ciphertext akhir. Perhatikan contoh di bawah ini. Kita menggunakan contoh kalimat yang sama, yaitu perhatikan rakyat kecil dengan kunci 1, 2, 3 merdeka, Indonesia dan putih merah, dan metode yang digunakan adalah metode zigzag. Oke, di sini kita lihat apa pemetaan hurufnya masih sama. Kunci 1, kunci 2, kunci 3 masih sama seperti yang sebelumnya di blok dan karakter. Tapi pembedanya adalah metode kita menentukan hurufnya gitu. Untuk yang menjadi ciphertextnya. Yang pertama kita contoh adalah eh, kalimatnya adalah perhatikan rakyat kecil. Kita mulai dari huruf P. P ini di kata kunci K1 di K1 adalah huruf O. Nah, selanjutnya kita akan mencari huruf O, kunci huruf O di kata kunci kedua. Huruf O ini sama dengan huruf D. Nah, yang ketiga adalah huruf D dari kunci kedua. Kita cari kembali di kunci ketiga. Huruf D ini adalah huruf L persamaannya. Jadi seperti itu. Berlaku juga untuk yang lain. Selanjutnya, maka ciphertext yang akan dihasilkan adalah LRH, DACO, QASH, AQY, ACQ, RUOI. Seperti itu. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah relevance zipper. Plain text relevance zipper ini adalah plain text dapat dimulai pada titik manapun pada setiap siklus. Ditulis dengan cara zigzag. Kita lihat contoh di bawah ini. Plain text-nya adalah siri tanda tak mampu. Kuncinya ada 3. Itu berarti eh, setiap hurufnya akan dipisah menjadi 3 baris seperti ini. Sirik 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, maka yang akan dihasilkan adalah baris pertama SKDKP, baris kedua ada IITNAMMU, yang ketiga ada RATAX gitu. Jadi ini kebagi menjadi 3 baris gitu. Karena kunci yang dipakai adalah 3. Contoh lainnya adalah diketahui ciphertext adalah TKAK, DAG, IAKN, LAAI, ASYN, DEM, TKA. Kuncinya juga menggunakan 3 baris, maka plain text yang dihasilkan adalah seperti ini. TKAD, TKAKDAG, IAKL, IAKN, LAAI, ASYN, DEM, TKA. Oke, kita baca dari sini. 1, 2, 3. Tidak kenal maka tidak sayang. Oke, jadi hasilnya adalah plain text yang muncul dari ciphertext tersebut adalah tidak kenal maka tidak sayang. Lalu selanjutnya ada redefense zipper. Plain text dapat dimulai pada titik manapun pada setiap siklus. Ditulis juga dengan cara zigzag. Contohnya adalah di bawah ini. Plain text yang muncul yang kita ketahui adalah siri tanda tak mampu. Kuncinya adalah 2, 1, 3. Yang mana urutannya akan berubah nanti. Ini. Jadi hasilnya adalah siri tanda tak mampu seperti biasa. Lalu kita menggunakan kunci 2, 1, 3. Yang mana urutan baris pertama ini menjadi nomor 2, yang baris kedua menjadi nomor 1, dan 3 tetap. Gitu. Maka hasilnya adalah IITANMU, SKDKP, RATAX. Jadi urutannya dibalik. Yang mana nomor baris kedua itu mendapat giliran nomor 1 sesuai dari kunci. Sedangkan baris 1 mendapat giliran nomor 2.
itu loh di kuncinya seperti itu. Yang terakhir ada reverse zipper. Cara kerja dari sandi ini adalah cara mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Sandi ini adalah contoh paling sederhana dari transposisi, yaitu dengan mengubah suatu kalimat dengan cara menuliskan setiap kata secara terbalik atau reverse. Contohnya adalah seperti ini. Yang pertama ada belajar kriptografi. Ini plain text ini berasal dari dua kata, belajar dan kriptografi. Yang mana kalau kita reverse, kita balik adalah R-nya di depan, A-nya di depan, lalu selanjutnya A, huruf J, A, L, E, B, lalu K, K-nya di belakang, R mengikuti, seperti apa? Lalu huruf I, huruf P, O, G, R, A, F, I. Jadi huruf I-nya menjadi di depan. Jadi reverse-nya dibalik seperti ini. Rajalep, Fargot, Pir, R A J A L E B, F I F A, R G O T I P I R K gitu. Contoh kedua adalah pergi kerja. Ini juga dua kata, pergi dan kerja. Maka kita akan melakukan reverse. Yang pertama kata perginya menjadi I G R E P, lalu yang kerjanya menjadi A J R E K, seperti itu. Ya, saya rasa untuk sesi kali ini sudah cukup. Eh, saya mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang, masih ada yang salah, itu mohon dimaafkan dan saya terbuka dengan segala eh, koreksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.